Nah, jadi di sini di level 1 itu satunya ada 2, terus lokal ada 8, lokal di lantai 1 ini ada 27, terus di lantai 2 yang ke 1 ada 17, kolom praktisnya ada 3, lokal di lantai 2 ini ada 20. Gampang kok semua, ini cepat kalian pasti. Karena yang penting modelnya dulu. Oh iya. Berarti yang bagian arsitektur juga sama ya kayak gitu, buat tahu dinding, Sama, pintu, dan lain-lain. oh, sama misalnya di sini kan nggak ada dinding ya, ya contohnya aja ya, misalnya cari aja walls, di situ udah ada dinding. Kalau dinding parameternya apa aja sih yang dibutuhin, berarti kan ini kita bikin dinding dulu dah satu. Ya nggak apa-apa nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa nggak kelihatan. View, schedule, misalnya dinding ya wall. Nah kalau dinding itu apa aja sih yang dibutuhin, area itu kan kita buat itu nanti atau kolom dindingnya. Terus sebenarnya panjang juga butuh sih, panjang. Terus tipe tipe dindingnya juga. Nah biasanya ini doang yang dipakai kalau misalnya buat dinding. Tapi nggak tahu balik lagi itu nanti. Oh ya tingginya belum. Kita juga butuh tinggi dinding. Hai. Buat itu tebel nggak bisa. Nah, saya pakai top aja lah. Hmm. Oh ya. Nah ini udah ada nih sama tingginya ya. Jadi untuk misalnya buang. Jadi kita cuma butuh ini aja biasanya. Panjang tinggi area. Area kan. Nah kalau area ini kan jelas kan. Tinggal panjang kali tinggi. Nah ini kan dia dibulatin ya. Kalau seandainya mau diedit misalnya jadi uh, 2 angka di belakang koma segala macam diedit dari sini aja ya. Misalnya jadi 2, biasanya 2 angka di belakang koma sih, nanti kalian kalau ngeluarin area nggak dibulatin. Gimana, ada lagi yang ditanyakan kan? Sekarang cukup, kalau Casey cukup. Oh, bentar-bentar. Kan ini ada Ya, ini ya yang manage yang Autodesk oh, Navis itu. Oh ya, Navis Works. Cuman nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi tadi dibahas terus waktu dari technical meeting. oke, sekarang kita contohin ke Navisworks Manage ya. Kita pakai model yang dari kamu ini tuh. Ya. Ini, nah, Emang itu fungsinya buat apa? jadi Navisworks Manage itu dia fungsinya macam-macam tuh. Jadi bisa buat nyari volume, bisa buat bikin simulasi ya. Saya nyebutnya simulasi. Ini secara tidur ya kan. Nah kita contoh ya. Jadi gimana ya? Oke, jadi gini ya. Oke. Jadi kan kita udah selesai modeling nih. Nah dari modeling ini kalau kita mau bikin simulasi, jadi kita harus di Navisworks Manage tadi. Nah caranya ini diekspor dulu. Jadi kalian kita udah modeling, itu diekspor. Nah eksporternya itu download. Nanti mungkin dari sekolah dikasih tahu ya downloadnya di mana. Kalaupun nggak dikasih tahu ntar saya kasih linknya. Jadi diekspor jadi NWC. Jadi formatnya si Navisworks Manage itu ada 3, ada NWC, ada NWF, ada NWD. NWC itu jadi istilahnya file mentahnya kosongan doang.
NWF itu file yang udah di otomatis. NWD itu file dokumennya. Jadi nanti pas coba yang kalian keluarin itu NWD-nya. Paling akhir ya. Paling Oke. akhir. Di awal kita pakai NWC. Contoh ini kita ekspor nih NWC ya. Nah, coba kita namain apa? Settingannya nggak apa-apa, biarin basic aja dulu. Nah, ini ekspor dulu nih. Nah, udah jadi ya, udah ekspor kan. Kita buka minutes-nya. Berarti harus install Navisworks juga gitu? Iya, nah dari sekolah gimana tuh, disediain nggak kalian software? Nggak ada, soalnya emang baru tadi dikasih tahu waktu technical meeting. Nah, nanti saya kasih linknya juga. Ini saya pakai 2000. Nah, kalau Navisworks Manage itu bebas mau pakai 2000 berapa aja, dia bisa saling buka. Beda sama Revit. Kalau Revit ya kalian pakai software di atasnya, yang bawahnya nggak bisa. Kita buka ya, open tadi ya. Kan udah nih. Kita ganti perspektifnya. Nah, ntar jadinya gini tuh. Kalian tugas kalian itu apa sih, kan schedule ya? Tugasnya kan bikin schedule. Nah, aku nggak tahu nih kalian schedule-nya apakah bikin langsung dari Navisnya atau pakai software lain atau dikasih dari mereka. Kalau misalnya in case misalnya kita bikin baru dari sini gitu, nggak dari mereka, kita ke home, jadi di sini kan ada macam-macam nih, kayak ada kelas detektif kan kalian tahu buat ngecek ada yang nabrak atau enggak kan. Timeliner itu buat kita bikin simulasi tadi yang kita bahas, schedule. Sama kuantifikasi ini buat ya sama kayak MTO, tapi bedanya dia di Navis. Kita pakai timeliner. Nah, ini kalian harus tahu urutan pekerjaannya. Kayaknya sih di lomba bakal dikasih tahu, jadi kalian tinggal masukin. Misalnya di sini teks ya. Misalnya pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi. Iya. Apa lagi? Ini satu kali. Terus ini kita amat satu kali, terus ini kapet ya, atau fondasi tapak. Nah, habis fondasi tapak tuh apalagi sih kerjanya, tie beam atau slope kan. Tambah lagi di sini. Oke lah, anggap aja nih tes ini slope ya, karena lemot banget. Nah, terus kalian itu tentuin tanggal mulainya. Misalnya tanggal 5 nih sekarang. Selesainya di tanggal berapa? Misalnya tanggal 10 ya. Terus nanti dia dari sini, dia itu bakal muncul bar. Ini namanya bar chart atau game chart. Game chart itu mewakili waktu kita, waktu atau durasi kita. Di sini kan durasinya 5 hari, berarti di sini 5 hari juga. Jadi dari Sunday, Monday, dan seterusnya. Terus misalnya tapak, nah kerjaan tapak itu 3 hari setelah batu kali. 3 harinya berarti kan 5 tambah 3, 8 kan, 8. Terus selesainya misal di tanggal 15. Nah ini tuh nanti mungkin ditentuin dari mereka ya, kayak aku nggak tahu. Uh, Kalaupun nggak ditentuin, nanti mungkin ada latihan khusus buat kita tahu apa aja yang harus dikerjain gitu. Kita suruhnya di tanggal 15 sampai tanggal 20. Oke, udah kan? Kita udah masuk nih. Oke. Ini belum jadi. Jadi pertama kita masukin dulu model ini ke dalam schedule kita atau ke dalam jadwal kita. Caranya, misalnya ini kan batu kali. Kita klik nih batu kali, klik. Nah, kita tambahin aja di sini di batu kali, klik kanan, attach turun. Jadi dia masuk nih di sini. Oke. Terus pilih tipenya, apakah konstruk atau membangun,
demolis atau ngebongkar